disampaikan oleh Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat kepada yang terhormat Ustadz Urai Muhammad Amin ST. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa lisan bibir kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyun minaz zul wa lam yakul lahu waliyun minaz zulli wa kabirhu takbira. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad beserta para pengikutnya dan kita semua, semoga istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sholat isya, tarawih dan witir Masjid Raya Mujahidin yang saya banggakan, biasanya dalam beberapa kesempatan kalau kami di Basnas itu menyapa para hadirin itu dengan sahabat zakat. Jadi izinkan saya menyapa Bapak Ibu dengan sahabat zakat yang saya banggakan. Dalam kesempatan kuliah yang singkat ini saya ingin menyampaikan pentingnya UPZ Masjid. Sebelum saya masuk kepada hal yang mengenai UPZ Masjid, ada 4 dasar yang harus kita pahami tentang ibadah zakat dan sedekah ini. Yang pertama adalah zakat itu wajib. Saking wajibnya zakat ini Allah ulang-ulang dia. Dalam Al-Quran Allah kautkan antara wa aqimus sholah wa atu zakah, wa aqimus sholah wa atu zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Yang kedua, sedekah itu sangat dianjurkan. Yang ketiga, baginda Rasulullah itu selalu bersedekah. Nah, yang keempat adalah sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Maka Rasulullah selalu mengatakan sedekah burhan. Sedekah zakat bukti keimanan. Nah, bahkan dalam ayat Al-Quran Allah menyuburkan sedekah. Allah menghancurkan riba, menyuburkan sedekah. Al-Quran terkadang dan hadis Rasulullah itu mendefinisikan yang sama antara sedekah dan zakat ini. Kadang-kadang menggunakan determinasi konotasi sedekah, yang kadang-kadang juga zakat, ya kan? Misalnya dalam At-Taubah 60 menggunakan kata sedekah, tapi para ulama menerjemahkannya zakat. Begitu sebaliknya. Tapi kalau mau dibedakan juga tidak masalah. Zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan yang sudah sampai nisab dan haulnya dan dibagikan kepada 8 asnaf. Kalau sedekah ini bukan saja harta tapi non harta. Bahkan kita tersenyum pun adalah sedekah. Kita menyapa juga ada sedekah, begitu. Mungkin yang akan dibedakan adalah mengenai infak. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka maza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jadi infak itu untuk orang tua, kaum kerabat, orang miskin dan orang yatim dan ibnu sabil dalam perjalanan. Kemudian apa hubungannya zakat dengan masjid? Sehingga Basnas ini selalu memperkuat UPZ Masjid, termasuklah UPZ Masjid Raya Mujahidin.
Undang-undang mengatur bahwa Basnas hanya memiliki satu masjid, UPZ masjid ya, yaitu Masjid Negara di Jakarta. Demikian juga Basnas Provinsi punya satu UPZ masjid, UPZ-nya Masjid Raya Mujahidin. Selain itu juga Basnas dan UPZ Masjid Raya Mujahidin sama-sama menerima zakat, sama-sama menerima sedekah dari kaum muslimin. Nah, yang banyak itu adalah UPZ Masjid Basnas Kabupaten Kota. Jadi setiap masjid yang berada di Kabupaten Kota itu adalah UPZ-nya Basnas Kabupaten Kota. Kenapa sangat ditekankan UPZ masjid ini? Kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Saya selalu mendefinisikan ini antara memakmurkan masjid itu garis lurus dengan zakat. On strike ya, garis lurus begitu. Masjid yang makmur itu zakatnya juga harus terlaksana. Karena ayatnya Allah gandengkan itu. Dari juz 1 sampai juz 30. Al-Baqarah saja diulang sampai 5 kali itu. Dan disematkan pada posisi angka-angka yang mudah kita hafal. 43, 83, 110, 177, 277. Supaya kita mudah ngapalnya, tapi kita lupa begitu. Terkadang kita ini selalu berhenti di zakat. Tidak lagi mau bertanya, tidak mau lagi menelusuri. Kita mohon maaf banyak paham tentang zakat fitrah, tapi tidak banyak paham yang mengenai zakat mal ini begitu. Zakat harta ini. Kalau kita baca ayat yang lainnya, sindiran-sindiran Allah sangat keras sekali apabila kita tidak menunaikan zakat mal ini gitu. Ketika kita membaca innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqimis shalah wa atuz zakah. Ya betul, orang yang memakmurkan masjid itu ketika datang saja ke masjid, dia itu sudah beriman kepada hari akhir. Apalagi dia mendirikan sholat. Tapi ingat, kata baginda Rasulullah itu shadaqatu burhan, bukti. Kalau gitu bahasanya sia-sialah Allah gandengkan wa aqimis shalah wa atuz zakah itu gitu, Bang. Nah, ketika sampai di zakat, turunkanlah dia, sambungkanlah dia di At-Taubah yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fisabilillah bisabil. Sambungkan dia ke situ gitu, Bah. Ketika Bapak menunaikan zakat kepada amil zakat yang sah, yang resmi, yang ditunjuk negara, maka insya Allah zakat Bapak tadi akan didistribusikan kepada 8 asnaf tadi itu. Sekarang memang ibadah itu nikmat, Pak. Ibadah sholat, ibadah itu nikmat dan bisa dinikmati ketika kita sholat dengan khusyuknya, ketika kita ruku dan sujud. Terpikirkah oleh kita di sekitar masjid ini ada orang yang sakit, Bapak? Ketika kita menikmati ibadah sholat kita, terpikirkah kita ada orang yang pagi-pagi keluar rumah, pulang sore jualannya tidak laku? Kemudian banyak hal lain kehidupan yang memang tidak kita rasakan begitu. Nah, masjid yang makmur, zakatnya juga harus terlaksana dengan baik, Bapak. Kita yang sholat ini, zakat kita juga harus kita tunaikan. Bukan semata-mata zakat fitrah. Kalau istilah saya, jangan mereka termarginalisasikan oleh azan yang berkumandang.
Maka ini ajaran yang sangat komprehensif sekali. Allah tunjuk amil, Allah sebutkan sekali tugasnya. Allah kasih SOP lagi perbuatannya. Pernahkah terpikir oleh kita ketika kita menikmati ibadah sholat kita, ada orang yang belum kesusahan untuk bayar hutang, yang dia dikejar-kejar, sehingganya ketika azan memanggil dia bukan lari ke masjid, tapi dia menjauhi untuk mencari pertolongan-pertolongan di mana dia mendapatkan untuk menutup hutangnya. Karena dalam asnaf zakat, hutang harus kita bayarkan. Nah, itulah pentingnya. Kenapa UPJ masjid itu sangat sekali, bukan hanya setahun sekali kerjanya, tapi harus sepanjang tahun. Maka kita yang berada di sekitar masjid kita masing-masing bersedekahlah. Kemudian bapak-bapak pengurus masjid dan pengurus UPJ berkolaborasi dengan baiklah dalam menangani dana umat ini, sehingga kita tidak mendengar masjid-masjid mengumumkan uangnya banyak, tapi di sekitar masjid jauh dari yang kita harapkan. Tapi di sekitar masjid tak pernah kita rasakan penderitaan itu. Saya belum pernah melihat ada petugas masjid yang datang di orang di sekitar masjid mengantarkan ini uang untuk berobat. Alhamdulillah Masjid Raya Mujahidin ini yang satu rumah, yang satu atap dengan Basnas Provinsi sudah memiliki data mustahiknya. Jadi jangan berhenti saja di situ. Masjid UPJ harus punya data mustahik. Data mustahik itu bukan saja untuk menyelesaikan persoalan zakat fitrah, Bapak. Memang kita hidup hanya di bulan Ramadan. Kita hidup di 12 bulan lainnya. Nah, untuk itu sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan juga pesan Basnas Provinsi. Mudah-mudahan dalam bulan yang Allah lipat gandakan amaliyah kita ini, jangan lupa kaum muslimin berzakat dan bersedekah di UPJ-nya masing-masing, baik di UPJ Masjid Raya Mujahidin atau di Basnas Provinsi Kalimantan Barat yang berada di lantai di bawah tangga itu. Kemudian kepada kaum muslimin yang dekat masjid, jangan lupa juga berzakat dan bersedekah di masjidnya masing-masing, agar kita dapat memakmurkan masjid, agar persoalan-persoalan masjid bukan hanya persoalan ibadah saja. Memang ibadah bisa nikmati, tapi bagaimana kita menikmati ibadah ini, kita membuktikan sekali akan keimanan kita, sebagaimana baginda Rasulullah katakan, sedekah itu bukti, sedekah itu burhan. Nah, pesan Basnas yang pertama, dirikan sholat wajib laki-laki di masjid. Kemudian jangan lupa ajak anak cucu kita untuk sholat di masjid, karena mereka lah yang akan menggantikan, yang akan menjadi estafet kita ke depan. Yang kedua, berzakat di Basnas, di UPJ Basnas. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebihnya kurang saya mohon maaf. Billahi bisabil haq, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.